Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-56. Husnul a'mali laiju husnil ahwali. Bagusnya amal dohir itu menunjukkan atau merupakan suatu tanda baiknya ahwal. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fil maqamil inzal. Dan baiknya ahwal perbuatan itu merupakan seseorang sudah berhak berada di suatu makom. Qultu amal harakatul jismi bil mujahadah. Amal itu adalah perubahan jisim, pergerakan jisim dengan sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh beramal terlihat dengan perubahan jisim, terlihat dari jisim ini, fisik ini. Wal ahwalu harakatul qalbi mil mukabadah. Dan ahwal yang dinamakan ahwal itu adalah pergerakan hati untuk sungguh-sungguh melaksanakan suatu hal. Wal makomat sukunul qalbi bituma'nimah. Dan makom ini yang dinamakan makom itu tenangnya hati. Hati itu makninah, bisa tenang terus-terusan berada di suatu makom. Misal dzalika maqamuz zuhdi masalan fa innahu yakun awalan amalu mujahadah bitarkid dunya wa asbabiha, summa yakun mukabata bisabri 'alal faqih hatta yasiru halan, summa yaskunu qalbu wa yaduku halawatuhu wa yasiru maqaman. Contoh ini adalah makom zuhud. Makom zuhud permulaannya itu berupa perubahan sungguh-sungguh meninggalkan dunia dan asbab-asbabnya untuk mencari dunia. Lalu berlanjut hati bersabar ketika tidak mendapatkan dunia, dalam keadaan tidak ada dunia, tidak ada harta, baginya dia tetap sabar. Nah, sabar terus-menerus ini akan menjadi hal. Jadi kemudian hati itu menjadi tenang dan merasakan ketenangan jika tidak ada harta biasa. Dia tetap tenang karena percaya semuanya itu kan yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap tenang. Dan ketenangan ini berlanjut, dia berada di makom. Berarti dalam keadaan tidak ada apa-apa dia tetap tenang, terus-terusan tetap tenang, itu berarti dia berada di makom zuhud. Wa kadzalika tawakkul yakun mujahada bitarkil asbab, summa yakun mugabbat bisabri ala mararati tasarrufatil aqdar, summa yasiru halan, summa yaskunu qabuhi wa yaduku wa yasiru maqaman. Wa kadzalikal ma'rifah yakunu mujahada bil amal fi dhakhir ka kharqil awaid min nafsihi, summa yakun mugabbat bil ma'rifah wal iqrar inda ta'arufat, summa tasiru halan. Fa idza sakanat ar-ruh fi syuhudi wa tamakanat sorot maqaman fal ahwalu mawahib wal maqamat makasib, yakni annal ahwal mawahibun minallah ja'an lisawabil amal. Fa idza damal amal wa tasalal hal sorro maqaman fal ahwal tatahwalu tatadhabu wa taji'u fa idza sakanal qabul fi dzalikal ma'na sorro maqaman
wa huwa mutasib minad dawamil amal. Begitu juga masalah tawakal. Pertama ya bersungguh-sungguh meninggalkan asbab, kemudian hatinya bersabar terhadap sakitnya takdir Allah, karena meninggalkan asbab untuk mencari harta, mungkin awal-awalnya sakit, nggak serba kekurangan, sumayasiru halan, kemudian dia sabar jadi hal, kemudian dia pasrah aja apapun yang terjadi kepada Allah, dan hati tenang, dan dia merasakan berada di tempat itu malah senang. Nah itulah berada di makom situ. Begitu juga ma'rifat, dia bersungguh-sungguh beramal di luarnya, sehingga rintangan-rintangan yang ia hadapi hilang. Nggak peduli dengan rintangan, dia lakukan saja amal itu, dan berlanjut hatinya bersungguh-sungguh tetap mengusahakan beramal walaupun sakit, untuk menghilangkan rintangan-rintangan itu, dan bersungguh-sungguh tersebut kemudian berlanjut dia mendapatkan ma'rifat, pengetahuan, dan lanjut ma'rifat pengetahuan itu menjadi hal baginya. Tatkala roh dalam penyaksian itu dan sudah berada di makom itu, maka itu menjadi makom, dan tenang berada di situ, namanya makom. Ahwal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah berjuang sungguh-sungguh, dan makom itu adalah hasil dari usahanya. Maksudnya anal ahwal mawahib minallah jazaun lisawabil amal. Maksudnya ahwal itu adalah pemberian dari Allah karena balasan bersungguh-sungguh untuk berusaha beramal. Nah, itu merupakan pahala dari amal tersebut, maka Allah kasih makom sama hambanya tersebut. Faidah damal amal watasolahal soromakom. Kemudian ketika amal dan bersambung dengan hal terus, itu dinamakan makom. Ahwal itu kadang hilang, kadang muncul, tapi tatkala hati berada di situ terus, itulah namanya makom. Dan ini didapatkan karena berusaha sungguh-sungguh istiqomah dalam beramal, dalam melakukan suatu amal. Wa'lam anal maqam al halikul haidin ilmun wa amalun fal maqam yata'allaqu bil ilmi awalan summa yas'a fi amali hatta yakun halan summa yasir maqaman. Kadzalikal hal yata'allaqu bil ilmu awalan summa al amal summa yasir maqaman halan. Wallahu ta'ala alam. Fa alamatul tahaqquq bi maqamatil inzan huwa husnul hal. Wa alamatul husnul hal huwa husnul amal. Fatiqanul amal husnuha wa huwa samaratun wa natijatun. Wa natijatu husnul ahwal. Wa husnul ahwali fatiqaniha wa natijatul tahaqqum maqamil inzal. Ay tahaqqul inzal fil maqam. Jadi antara nama makom dan hal, tiap-tiap makom, tiap-tiap hal udah ada ilmunya, ada juga amalnya. Dan makom ini berhubungan dengan ilmu di awal-awalnya, kemudian berlanjut ketika ilmu itu diamalkan, maka akan menjadi makom. Begitu juga hal itu terkait dengan ilmu permulaannya, kemudian ketika menjadi amal dan lama-kelamaan menjadi makom. Allah alam. Jadi
makom itu turun itu terkait dengan hubungan sesuatu yang lain. Wah, husnul hal itu terkait dengan baiknya suatu hal, berada di suatu hal yang istiqomah berada di situ dalam keadaan baik, maka akan menjadi makom. Dan tanda husnul hal, bagusnya hal itu tersebut, yaitu husnul amal. Dia bisa istiqomah dalam suatu amal tertentu, maka berarti dia dalam hal itu fa'id qaunul amal husna wa wasamaratun natijah, maka amal menjadi kuat dan menjadi baik, itulah menjadi buah dan tanda daripada baiknya ahwal. Dan ketika baiknya ahwal dan kuat berada di situ, maka dia sudah nyata berada di makom tersebut. Atau istilah lain, husnul ahwal dalilun ala tahaqquqi bil maqamatil ladzi yang anzala yunzilullahu abdahu fiha. Wa husnul dalilun ala husnul ahwal wa tahaqquq bil hal wa sukun bil maqam amrun batini wa haru asaru fi amali jawari. Atau istilah lain, baiknya ahwal itu menunjukkan seseorang berada di makom tersebut yang telah diturunkan oleh Allah kepada hambanya di dalamnya. Dan baiknya amal itu menunjukkan baiknya ahwal, dan hakikatnya hal dan tenang di makom itu merupakan perkara batin, tetapi wa yadhuru asaru fi amali jawari, tapi akan terlihat bekasnya, efeknya di amal dohir. Walhasilu anna harakatul qalbi tadul ala silahil qalbi aw fasadihi. Dan simpulannya, pergerakan hati itu akan terlihat dari pergerakan luar. Jadi fisik ini jika rusak, hati itu juga rusak. Kalau fisik ini jika baik, itu menunjukkan hatinya juga baik. Karena itu dalam sabda Nabi disebutkan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sungguhnya di dalam jasad ada sekerat daging. Jika sekerat daging ini baik, maka baik seluruh jasadnya, dan jika sekerat daging ini tidak baik, maka seluruh jasadnya juga rusak. Apa itu? Yaitu hati. Faidah tahaqqaqal qalbu bisuti masalan wasaralahu halan aw maqaman dhahara dzalikal jawarihi yasiqa billah wal i'timad alaih wa qillatal harakat indal asbab al muharrakah liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala sudah jadi nyata hati ini dia berada di makam zuhud seumpamanya, maka akan menjadi hal dan makom, dan terlihat dalam fisik dohirnya dia percaya kepada Allah. Terlihat dari ucapannya dia sangat percaya kepada Allah dan sangat bergantung hanya Allah, bukan pada yang lain. Dan dia sedikit usahanya, pergerakannya untuk melakukan sebab-sebab yang untuk mendapatkan itu dunia ini. Karena itu ada sabda Nabi, laisa zuhdu bitahrimil halal wala bi'idaatil mal wa inama zuhdu antakuna fima fi yadillahi awsaqa mimma fi yadika. Tidaklah zuhud itu mengharamkan halal atau mensia-siakan harta benda, tapi zuhud itu adalah jika engkau lebih percaya apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisimu. Dan orang seperti ini kita ketahui dari ucapannya, dari perbuatannya.
Qala Siddiq radhiyallahu anhu li Abil Hasan As-Sadili alamatu khuruji hubbid dunya minal qalbi fadliha indal wujdi wa wujudur rohah minha indal fakti wa alamat tahaqqu bil inzal fi maqam tawakkul as-sukun wa tumanina inda maharakatil asbab wa alamat tahaqqu bil inzal fi maqamil ma'rifah wa al adab adz-zahirin wa batin wa asun khulqi min kulli makhluk walidha qala Abu Hafaz al-Haddad radhiyallahu husnu adab adz-zahir wa husnu adab batin. As-Siddiq berkata kepada Abi Hasan Al-Sadili, tanda keluarnya cinta dunia dari hati itu tatkala harta dunia ada, dia infakkan saja. Itu berarti terus, dan ketika tidak ada dunia itu dia merasa istirahat, tetap tenang. Itu tanda dia adalah zuhud. Dan tanda dia sudah menjadi nyata berada di suatu makom tawakal, yaitu as-sukun wa tuma'nunah inda muharrakatil asbab. Dia tenang dan hati tenang, fisik juga tenang, tidak bingung ketika asbab-asbab itu tidak ada di jalannya. Jadi orang mendapatkan harta itu asbabnya kan usaha atau bekerja. Lalu dia tidak dapat kerjaan dan tidak bisa usaha, tetap tenang dan juga tidak bergantung pada orang lain, hanya percaya sama Allah. Nah itu tandanya dia berada di makom tawakal. Wa alam tahaqquk bil inzal fi maqamil ma'rifah wa adab dhahirul batin. Jadi tanda seseorang berada di makom ma'rifat itu yaitu secara dhahir dan batin dia beradab, punya adab dhahir dan batin. Wa husnul khulqi ma'a kulli makhluk, dan dia baik saja terhadap setiap makhluk walaupun makhluk itu tidak baik padanya. Itu tanda bahwasanya dia ala ma'rifat. Karena itu Abu Hafaz Al-Haddad radhiyallahu menyatakan husnul adab al-dhahir wa husnul adab batin. Jadi baiknya adab dhahir itu kan merupakan manifestasi daripada baiknya adab batin. Karena itu sabda Nabi law khasa'a qalbu hadza la khasa'at jawarihuhu. Nabi bersabda, jika khusyuk hati hamba ini, maka tentu khusyuklah anggota fisiknya, anggota tubuhnya atau fisiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadilah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.